Tuhan pagi hari ini. Walaupun tempatnya jauh, tapi kita masih bisa hadir di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulaikan acara fellowship kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami pujikan. Semua mahkota
kami akan berfellowship, kami akan sembah Tuhan, kami akan puji Tuhan. Itu sebabnya menyerahkan jalannya fellowship ini dari awal sampai akhir. Kami percaya roh Tuhan ada di tempat ini. Sukacita surga mengalir bagi kami hamba-hambamu. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan, kami mau agungkan Tuhan. Urapi setiap kami pelayanmu, urapi setiap hamba-hambamu. Di dalam nama Yesus kami akan mulaikan dan buka fellowship hamba-hamba Tuhan yang siap memuji Tuhan, siap bersorak. Mari sama-sama katakan amin. Yes. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Mari-mari jajan terus dan pasti kuat berdiri. Haleluya, kita memuji Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus, kami terima kuasa Tuhan. Amin. Kudus
lagi. Apa tuh? Ini masih segini-gini ya. Luar biasa. Berarti semangatnya luar biasa. Masih ada api Tuhan yang dasar. Amin Bapak Ibu. Masih ada api Tuhan yang menyala. Ya, api Tuhan harus tetap menyala ketika kita melayani Tuhan, walaupun ngos-ngosan. Haleluya, lagunya ngebeat semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan tetap memuji Tuhan. Dengarkanlah suara nanti.
pagi hari ini ada yang spesial perdana gitu. Kami hamba Tuhan sebagian kami sudah mempersiapkan persembahan kor Bapak Ibu ya. Karena mungkin selama ini ibadah wilayah kok cuma kesaksian, hari ini kesaksian gak ono ya. Nanti kita perdana hari ini mempersembahkan pujian. Monggo silakan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan. Seperti wanita mengurapimu.
Ya, puji Tuhan. Biar ini awal yang baik untuk hamba-hamba Tuhan wilayah Malang Selatan. Ada kor paduan suara. Cek note iku gak ilang maneh. Note wis luwali kabeh yo. Lagunya pokoknya tancap gas. Iki pakai not rada angel. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, monggo. Saya persilakan. Haleluya. Saya kalau tidak menyaksikan kebaikan Tuhan, rasanya berutang sama Tuhan. Saya saksikan supaya orang bisa mendengar kebaikan Tuhan yang saya alami, dan supaya setiap orang yang mendengar juga bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kami menyelesaikan pembangunan pastori ya 9x9 ya 12x9 sama teras ya. Itu kalau dipikir-pikir biayanya bisa 200 juta lebih. Kalau secara manusia kami nggak mampu karena kami adalah termasuk masih baru ya di Sidoasri, jalan 7 tahun kalau tahun ini. Kemudian Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kemarin waktu sebenarnya belum waktunya kami untuk pindah ya. Kami berpikir bahwa yang penting 2 kamar selesai, kan ada kamar besar, 3 kamar besar pesawat, 3x3 itu ada 3 ruangan. Jadi saya pikir 2 kamar, yang 1 kamar untuk kami sekeluarga, 1 kamar untuk pengerja. Kami pikir bahwa 1 minggu itu 10 juta itu 2 kamar selesai karena dananya terbatas. Ternyata Pak Pesan, karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, bukan 1 minggu selesai, tapi 4 bulan sampai selesai. Kami nggak tahu karena ada kepanitaan pembangunan di gereja kami, dan ketika selesai 100%, terus jemaat bilang begini, majelis, Pak Erik, ini pastori sudah selesai 100%, kapan pindah? Saya bilang, kalau pindah kapan saja bisa, gak usah cari tanggal atau hari. Tapi yang saya jadi pemikiran, nah kalau pindah, maaf ya, kasur kami itu cuma 1, itu warisan dari gembala saya, nenek moyang di Kertosono waktu saya nikah, dikasih warisan kasur itu apa namanya lebar gitu untuk kami. Terus kemudian kalau pindah, saya harus pikirkan beli kasur lagi. Saya udah lihat, saya lihat di HP itu, saya bilang istri saya, coba cek busa, kasur busa berapa gitu, di atas 1 juta ya. Terus wah, kami pikirkan juga ada kasur sekian, aduh ya kok mahal gitu kan ya. Kalau pindah kan otomatis ada kasur, nggak mungkin pengerja juga itu di lantai, saya nggak mungkin pikirkan masa di lantai. Terus kemudian saya mikirkan gini, nah pindah kan kosongan gitu ya, karena kami memang di situasi itu merintis dari nol, dari nol. Jadi wajar saja kalau kami pindah itu kosongan ya, karena kami memang belum ada apa-apa lah, istilahnya belum punya apa-apa kalau fasilitas di pastori. Terus kemudian saya mikir-mikir gini, wah kalau pindah ini meja kursi nggak punya, kasur kurang, ini kan biaya gitu. Terus jemaat ini desak, bilang gini, pindah aja Pak Erik, walaupun kosong nggak apa-apa, nanti kan Tuhan isi, katanya gitu. Saya pikir wah jemaat ini luar biasa imannya daripada gembalanya gitu kan. Terus kemudian ya wis lah, besok minggu diumumkan, karena jemaat kalau di sana, kalau walaupun dekat ya pindahnya, katanya ini pendetanya pindah tempat itu diboyong Pak, kalau orang sana ya diboyong. Jadi diumumkan hari Senin boyong gembala gitu lah, walaupun dekat tapi diboyong pakai truk barang-barangnya pakai truk kerja bakti gitu. Terus kemudian saya bilang aduh ya apa ya nanti ya, tapi saya pikirkan apa, bukan apa-apa, yang saya pikirkan laporan pembangunan ini belum dilaporkan gitu loh. Kan rencananya cuma 1 minggu 10 juta habis, tapi Bapak Ibu saya sampai 4 bulan sampai selesai, 3 tukang itu lepas 140. Saya pikir kalau 4 bulan itu sudah berapa, ini belum ada laporan. Makanya saya pikir-pikir, waduh ini apa. Ternyata yang saya khawatirkan terjadi.
ketika hari Minggu dilaporkan sebelum diumumkan boyong, ternyata dilaporkan itu habisnya di atas 60 juta. Terus kemudian min 13 juta. Waduh, tenan ini. Makanya saya pikir enggak buru-buru pindah, karena saya mikirkan kalau pindah kan biaya lagi, perlu ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ketika diumumkan min 13 juta, saat itu juga ketua pembangunan bilang, tapi puji Tuhan hari ini Tuhan Yesus sudah tutup, katanya gitu Bapak. Saya nggak tahu siapa yang tutup, tapi ya pasti sedikit-sedikit dengar lah. Tapi secara langsung nggak ada yang bilang. Tapi ketua pembangunan bilang, puji Tuhan saat ini juga Tuhan Yesus sudah tutup, katanya gitu. Wah, puji Tuhan itu. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika pindah Seninnya itu saya mikir-mikir, masih mikir kasar saya. Mikir kasar nih. Tapi puji Tuhan pas pindah itu Bapak, ternyata ada berkat kasur baru sama meja kursi itu baru Bapak. Kalau dipikir ya 5 juta lah ya. Ya walaupun kecil tapi bagi kami ya sangat penting itu ya. Sangat penting. Ternyata ada kasur baru, meja kursi baru, dan baru dari ini dari mebel gitu. Kata dibayar di tempat gitu. Saya pikir wah, pas saya nggak ada di rumah, pengerja bilang, Pak Erik tadi ada yang antar kursi meja baru sudah dibayar 3.800.000 katanya. Siapa? Oh ya, saya puji Tuhan, Bapak. Jadi saya rasa Tuhan baik. Terus kemudian Bapak, majelis bilang gini, kalau sudah pindah kan harus ada ibadah syukur. Wah, saya mikir lagi tuh. Nah, dananya pembangunan udah habis, dana Natal udah kesedot di bawah pembangunan. Terus ngomongkan ibadah syukur ini nggak mati 10 juta, karena kita harus undang ya, undang lingkungan, undang ini. Saya pikir gini, ya nanti yang betul itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa hadir hari Rabu jam 5 sore ya. Kami undang kalau ada kesempatan, nggak memaksa ya, karena saya tahu pertengahan minggu itu biasanya ada ibadah ya. Terus kemudian saya mikir gini, loh ya nggak apa-apa kalau ibadah syukur, tapi ada dana enggak gitu, tak bilang gitu, karena saya tahu kemarin aja min 13 itu ada berkat Tuhan ditutup. Nah kalau ibadah syukur enggak mati 10 juta, saya bilang gitu. Terus wes tala Pak Eri, nanti ada aja berkat Tuhan. Ya wes diumumkan. Diumumkan hari Rabu ibadah syukur pastori gitu kan, karena Bapak Gembala pindah. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara, ternyata diumumkan des katanya beres kabeh. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi beres Saudara. Jadi saya ini dalam pengembalaan semua seksi atau semua komisi saya memang delegasikan sepenuhnya. Pembangunan, Natal atau apa, saya tidak begitu mencampuri. Kalau pembangunan pun saya ada berkat, saya kasihkan di pembangunan. Jadi bukan saya yang belanja, tapi saya berusaha mendelegasikan pesan. Sehingga ternyata itu juga meringankan saya. Ternyata Tuhan pakai ini jemaat-jemaat atau pengurus-pengurus. Jadi beres kabeh katanya. Beres Pak Eri, semua beres katanya gitu. Undang yang banyak katanya. Haleluya, pasang teror 2. Oke, tapi saya nggak tahu, tapi sudah ada yang ngurus itu loh Pak. Terus kemudian puji Tuhan, kemarin juga ada tamu 3 hari dari Singapura di tempat kami. Ya, terus kemudian puji Tuhan, ada kemarin hari Minggu ada jemaat yang bilang begini. Ada satu keluarga, ya, keluarga ini keluarga yang sebenarnya berpengaruh di satu gereja. Kemudian dia menyatakan, Pak Erik, kami sudah pamitan dan kami pindah di gereja Bapak katanya. Saya bilang, ini tante, nanti gak enak saya. Sudah Pak, kami bergabung di gereja Bapak. Jadi kemarin ada jiwa baru, satu keluarga yang bergabung di tempat kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini maksud saya sampaikan supaya kita harus percaya bahwa kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti akan melengkapi apa yang kita memang perlukan butuhkan dalam melayani. Sebenarnya secara manusia saya juga mikir, ya apa Tuhan?
ya apa ya ini. Tapi ternyata Tuhan sudah siapkan orang-orang yang siap mensupport kita, mendukung kita. Saya ingat di dalam perjanjian lama, ketika Musa mau diutus sama Tuhan, Musa ini kan pinternya luar biasa ilmu Mesir. Tapi ketika dipanggil Tuhan mau diutus di Mesir, keluarkan umatnya, Musa berdalih sama Tuhan, aku nggak bisa apa-apa Tuhan, aku nggak petani dan Tuhan, aku nggak ini. Sampai Tuhan itu ngamuk besar, ya. Sampai Tuhan kasih tanda 3, tanda mujizat, tongkat, tangan, dan kemudian apa satunya ya? Nah, sakit kusta ya itu. Terus kemudian Tuhan berkata gini, wes salah kamu kok nggak percaya di kono Harun dan Hur, ya kan? Ada Yosua. Sebenarnya gitu besar. Kadang-kala ini, aduh Tuhan ya apa ya Tuhan ya apa? Kita memang dipanggil bukan karena ada apanya, ya kan besar? Kita semua dipanggil bukan karena ada apanya. Tapi ketika kita mau melangkah, Tuhan nanti akan kasih apa-apanya. Haleluya, termasuk dilengkapi besar. Saya merasa, oh iya ya. Jadi saya yakin bahwa ketika Tuhan panggil kita, pasti tidak pernah salah. Dan kita harus tetap punya pengharapan. Sekalipun kita saat ini belum melihat, kita harus tetap melayani dengan penuh pengharapan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Amin bosan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Penting tetap setia menunggu janji Tuhan. Pasti ada waktunya tersendiri bagi kita, ya. Mungkin Pak Erik hari ini cepat ya, pastor ini bisa ganti. Mungkin yang lain lagi proses. Dia harus berjalan bersama Tuhan. Ngeri-ngeri sedap katanya ya. Jadi ngeri-ngeri sedap, kadang-kadang enak, kadang juga tidak enak. Tapi terus berjalan bersama Tuhan. Seperti Tuhan juga bilang. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Kita terima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri semua. Ya ku ada
Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapan-Mu turun atas setiap kami yang hadir pada saat ini. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Bahkan urapan-Mu secara khusus turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap persiapan hati-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus yang akan berkarya atas penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya di dalam nama Yesus kami boleh dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami disucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dipulihkan. Dan di dalam kuasa kebenaran firman-Mu kami dibangkitkan untuk terus melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya silakan kepada Pak Eko. Silakan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ini Pantai Kosta Lawas berarti ya. Kalau yang baru kan haleluya. Apa? Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu Pantai Kosta yang baru ya. Tapi puji Tuhan, hari ini Pantai Kosta Lawas sama semuanya. Ya. Kami ada banyak hamba Tuhan yang senior ya, kayak Pak Sandi, Setio, yang ini senior kita. Itu ya tukang foto kita, tukang video gitu ya. Tukang foto saya tuh dimasukin majalah pocong nanti lah bahaya ya. Atau majalah flora fauna nanti lah sama umat saya nanti ya. Ya puji nama Tuhan, terima kasih kepada
bapak-bapak majelis wilayah ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ngomong sama Pak Silvanya, Pak, saya itu tidak duduk di komisi. Nah, kenapa saya kok kasih tugas salah yang lain gitu kan? Jadi lebih baik saya mendengarkan saja. Terus gak apa-apa, bukan aneh-aneh. Ya wis lah, terima kasih, tak terima aja lah. Ya. Lo Pak Yarno ngomong lagi sama saya, pakai PK nih, wah tambah semangat saya langsung kaget ya. Langsung saya ngomong, ya wis kalau PKG bayar PKG sekalian. Terima kasih ya. Jadi langsung semangat saya ya dengan Pak Yarno ngomong udah PK 300, saya langsung gerega. Oh haleluya ya. Terima kasih langsung kalau PKG saya Pak Yarno. Terima kasih ya. Jadi hari ini ya terima kasih ya. Bukan karena amplop buat PKG ya, tapi karena memang tugas ya harus saya kerjakan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-6. Jamnya pas ya, cocok ya, karena saya kalau firman Tuhan sebentar aja ya. Jam 11. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Maaf ya, ini meripat mata saya ini kok lorong ini ya. Oh itu ada di sana ya tahunya itu ya. Oh ya puji Tuhan ya. Yesus menjawab mereka. Nah, itu kena nomor 5 itu kan kena apa itu? Berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, puji nama Tuhan. Tema kita pada hari ini kenyang, itu aja singkat ya. Kenyang, nah, ya kenyang. Karena apa? Ya kenyang firman Tuhan. Juga nanti kita akan kenyang makanan juga. Ya itu pasti. Ya kalau nggak makan, pulang sampai jurang sana, pasti jamin semaput ya nanti ya. Puji nama Tuhan. Tapi kita akan melihat ya satu kebenaran firman Tuhan. Ya tadi saya tuh duduk dekat Pak Gideon Joko ya. Saya terima kasih. Tadi sama kayak diasi sama Pak Gideon Joko di Benekno. Wah saya ingat ya, duwe kakang sing paling ganteng ya. Terima kasih Pak Gideon Joko ya. Tapi nggak paruan PK-nya nanti. Ya, puji nama Tuhan ya. Tadi saya melihat ya para pelayan di altar ini ya, ganteng-ganteng semua, ayu-ayu ya. Waduh, gagah-gagah ya, luar biasa semuanya. Lalu yang kesaksian juga luar biasa gagahnya. Nah, tiba-tiba nyanyikan firman Tuhan kok ya boleh sono. Harusnya tuh ya yang punya gelar sarjana teologi gitu ya, atau yang master teologi gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, walaupun nggak ada gelarnya, tapi ya puji Tuhan. Saya punya saudara juga di sini ya, Mas Hadi, itu dipukul sama Pak Trivena, saya tahu Mas Hadi, Mas Mul ikut bang ya. Oh, ya, puji nama Tuhan ya. Gak apa-apa Hadi ya, kita saudara. Amin ya, puji luar biasa ya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang berkata pada orang-orang di sekitarnya bahwa mereka mencari Yesus itu dikatakan bukan karena melihat tanda-tanda. Dalam King James Version itu adalah miracles, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Tetapi kita percaya sebagai hamba Tuhan yang ada di dalam ya perguruan gereja Pantekosta di Indonesia ya, kita percaya kalau masuk sekolah Alkitab ya pasti kita akan melihat dipanggil untuk melayani. Ya itu saya sangat senang sekali, dipanggil untuk melayani. Berarti kita melayani Tuhan bukan karena kita mau mencari roti atau kita mau mencari kenyang ya. Tetapi kita melayani Tuhan karena memang Tuhan memanggil kita dan kita benar-benar mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita dipanggil di dalam ladang benda pekerjaan Tuhan oleh karena yang namanya roti ya, atau karena kita ingin kenyang, atau kalau aku
kamu gak punya rumah, aku akan dibikinkan pastori. Lain lagi. Kalau gak punya papan, pasti aku akan dibangunkan sebuah gereja. Aku yang gak bisa sekolah, nantinya aku akan disekolahkan sehingga aku akan bisa mencapai gelar ini dan itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang ada di gereja Pantai Kosta Indonesia, kita semuanya pasti sudah melihat bahwa kita yang ada di tempat ini, kita dipanggil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak dipanggil oleh karena yang namanya roti dan oleh karena kita adalah kenyang. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Berarti kalau kita mau melayani Tuhan, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melihat akan tanda-tanda itu, melihat miracles, melihat mujizat. Dan tanda-tanda itu yang lain adalah tanda-tanda Mesias yang kita sembah, adalah Mesias yang datang ke dalam dunia, yang akan mati di atas kayu salib, dan yang akan memberikan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Jadi tanda Mesias yang harus datang ke dalam dunia, tandanya hanya cukup 2 saja ya. Kalau yang mau nambah-nambahi silakan ya, tapi hari ini cukup 2 saja. Tandanya adalah mati di kayu salib dan akan memberikan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah tanda Mesias yang menjadi juru selamat kita, yang kita puja dan kita sembah, menjadi raja di atas segala raja. Kita akan melihat kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, berbicara bahwa ia harus mati di atas kayu salib. Karena kita percaya Mesias mati di atas kayu salib, dan berbicara tentang salib adalah berbicara tentang aniaya dan penderitaan yang tidak menjadi satu ya beban dalam pelayanan kita semuanya. Tetapi salib itu kiranya menjadi satu sukacita buat kita semua yang ada di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan tentunya pernah mengalami yang namanya kehidupan memikul akan salib. Oh, gue ngomong tok, nah lo ya. Jangan mau bicara salib ya, sama yang tua-tua ya kalah saya ya kan. Salib opo bawa ilmu untuk salib ya, ya. Ya Pak Samuel ya, ilmu potong salib ya nggak ada ya. Tetapi kita percaya bahwa semuanya kita adalah sudah pernah memikul salib. Nah, bahkan yang kurus-kurus tuh mungkin banyak salibnya itu. Ya, kurus ya, tambah apa lagi Pak Joko mau kurus bodoh dari ini. Wah, cilaka anaknya ya Pak Joko teman saya ya, itu jadi sama saya sini ya. Salib adalah satu hal yang mau tidak mau harus kita terima semuanya. Karena apa? Salib adalah tanda Mesias yang harus kita puja dan kita sembah sebagai raja di atas segala raja. Kitab Kejadian ya, ada seorang bapak yang nama Yakub. Saat ia memberkati anaknya yang bernama Yehuda, dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan pernah beranjak dari ya pemerintahannya. Lambang pemerintahan itu tidak akan pernah lari dari antara kakinya sampai dia yang berhak akan datang. Dalam King James Version ya, saya senang mengutip King James Version, itu dikatakan until Shiloh come ya, until Shiloh come. Shiloh itu adalah gelar daripada Sang Mesias Yesus Kristus junjungan kita, sampai ia yang berhak itu akan datang. Dan ia yang berhak itu akan datang, ia akan mati di atas kayu salib.
Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, biar prinsip salib ini tetap akan ada di dalam hati sanubari kita semua yang ada. Jangan kita terlena dengan keberhasilan kita semua yang ada. Karena hamba-hamba Tuhan sekarang adalah tidak ada hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam area kesengsaraan yang ada. Kita semua yang sering kita bicarakan adalah sesuatu hidup di dalam alam keberkatan. Jarang kita berbicara tentang salib lagi. Jarang kita berbicara tentang aniaya lagi. Jarang kita berbicara tentang hal-hal yang namanya salib itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang senantiasa kita bicarakan adalah bahwa kita hidup ada dalam keberkatan Tuhan, dan itu tidak salah. Karena kita dipanggil Tuhan, selain kita menderita, Tuhan pun akan menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Tetapi mari, jangan kita terlena dengan berkat yang sudah ada dalam kehidupan kita. Karena salib mau tidak mau harus tetap kita beritakan di dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang ada. Dan kita harus kembali kepada prinsip salib yang ada. Bagi dalam salib adalah suatu pengampunan dan penebusan dosa, bukan sebuah penghakiman, bukan sebuah pengadilan yang ada. Mari kita sesama hamba Tuhan, kita pun juga harus bisa saling mengampuni. Jangan kita saling menghakimi. Jangan kita melihat ya ada Tengguh di seberang laut sana, ya, oh Tengguh apa ya? Ada semut di seberang sana, tetapi apa? Gajah ya, yang gede aja ya. Di depan mata kita tidak melihat ya. Jangan anjing, kalau anjing ditoki sama Pak Samuel nanti ya bahaya ya. Tapi beliau ini sama saya baik ya, karena apa? Pak Samuel guru saya, Pak Samuel ya. Ya saya belajar sama Pak Samuel ya, belajar musik ya, ada diputuk tangan saya. Wah, bego nih Pak Eko di tangannya, dia nggak bisa maju-maju, sudah tua mau belajar lagi. Nah, keluar ilmu Bataknya, aduh tapi saya senang sekali Pak Samuel ya. Belajar musik sampai sekarang nggak bisa ini Pak Samuel ya. Tapi kalau Pak Samuel, yang penting tetap semangat ya. Karena itulah salib tetap harus kita bawa di dalam pelayanan kita semuanya. Jangan sampai kita lupa akan prinsip salib di dalam hidup kita semua yang ada. Dan yang kedua, Mesias, tanda yang kedua adalah bahwa Sang Mesias itu akan memberikan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Ya, bicara tentang Roh Kudus adalah bicara tentang Pentakosta. Ya, kita tahu di dalam Yohanes pasal 14 sampai pasal yang ke-16, sebelum peristiwa Tuhan Yesus Kristus disalib di Bukit Golgota, Tuhan senantiasa berbicara kepada para murid-muridnya tentang pekerjaan Roh Kudus. Bicara terus tentang doktrin Roh Kudus supaya bisa ngelodok kayak rambutan Aceh. Makanya Tuhan di dalam Yohanes 14 sampai 16 sebelum disalib, di tengah-tengah bayang-bayang salib, Tuhan Yesus Kristus menekankan doktrin Roh Kudus. Ya, bukan doktrin perpuluhan, karena perpuluhan ini ya, tentang doktrin Roh Kudus ya, supaya apa? Di tengah-tengah masa-masa yang sukar, karena Tuhan Yesus Kristus pun dijuluki a man of sorrow, manusia yang ada di dalam penderitaan seperti Yabes. Tetapi di tengah penderitaan yang ada, Tuhan tetap mengingatkan supaya doktrin Roh Kudus itu melekat di dalam pikiran para murid-murid yang ada. Dan puji nama Tuhan, kita yang ada di gereja Pantai Kosta di Indonesia, kita percaya bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Roh Kudus itulah yang kita andalkan di dalam setiap pelayanan kita semuanya. Saya ya di Legok sono pun juga merasakan ya, walaupun ya tempatnya jauh ya, jalannya jelek ya,
Jemaat ya masih bisa dihitung dengan jari. Tapi saya ucap syukur ya, saya dipelihara Tuhan ya. Badan saya mengembang ke kanan dan ke kiri ya. Bahkan kemana-mana semoga magicom ya. Puji nama Tuhan ya, Tuhan anugerah Tuhan ya. Jadi saya tidak akan pernah susah, tetapi Tuhan tetap akan ada menolong kita semuanya yang ada. Sekali lagi, Mesias tandanya cukup dua, salib dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Yohanes Pembaptis saat Yesus mau datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis, bukan untuk mancing ya kan ya. Kayak Pak Yohanes mana pendeta ya, tapi juga tukang mancingnya ya saya juga ya. Tapi ini Yesus saat datang ke Sungai Yordan mau dibaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Bukankah itu juga peristiwa salib yang harus Yesus kerjakan di Bukit Golgota? Setelah itu Yohanes Pembaptis pun mengatakan, aku melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati dan hinggap atas Tuhan Yesus Kristus. Dan ia mendengarkan suara Tuhan berfirman dengan jelas. Gak kayak saya ya, orang ayo kurung suara Tuhan enggak? Pura-pura suara Tuhan ya. Kadang aja suara itu udah tak dengar, saya bilang gitu kan ya. Kadang ada apa Tuhan? Saya dengar suara Tuhan, belok kanan, saya belok kanan. Belok kiri, saya belok kiri. Lurus, saya lurus. Waduh, luar biasa sih kata Tuhan ya. Kok saya nggak pernah ya mendengarkan? Masuk pukul ya, pukul apa ya? Benar bisa nggak bohong saya? Dan puji Tuhan, saat saya mendengar suara Tuhan, saya tidak kecelakaan. Cuma saya nabrak pohon Pak Iko. Waduh, waduh wahai, saya bilang gitu. Teman saya pakai pesta, waduh wahai. Akhirnya telepon saya, jawab ya akhirnya. Minta uang 2.000 buat apa? Buat dandan-dandan. Aduh, akhirnya minta uang 2.000 buat dandan-dandan ya. Ya apa ini? Tetapi Yohanes Pembaptis, kalau engkau melihat Roh Kudus turun atas orang itu, bahwa orang itulah nanti ia yang akan membaptis manusia dengan kekuatan Roh Kudus. Dan benar, Tuhan Yesus Kristus setelah ia mati di atas kayu salib, ia bangkit pada hari yang ketiga, dan ia menambahkan para murid-murid yang ada, supaya ia murid-muridnya jangan meninggalkan loteng Yerusalem, supaya menerima kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Dan benar, para murid menerima kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah Mesias. Tandanya adalah ia akan memberikan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus tujuannya kita semua sudah tahu. Matius pasal 28 ayat yang ke-19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahkan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-20, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mesias akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Supaya apa? Berita salib dan Roh Kudus itu tetap ada dalam pengabaran Injil Kerajaan Allah. Puji nama Tuhan ya. Di tempat kita wilayah 17 Malang Selatan ya, ada komisi penginjilan, ya kan? Karena apa? Roh Kudus adalah untuk modal kita memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, supaya banyak gereja didirikan. Jangan sampai gereja didirikan tidak ada yang mendukungnya, ya kan? Kira-kira kalau di sini ada orang bergereja didukung atau mau ditendang? Dukung, ya kan? Lebih baik banyak gereja. Walaupun gak ada jemaatnya, saya penting bangun gereja dahulu, ya kan? Jemaat nanti urusnya Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya bilang itu Linggosono, bangun gereja dulu.
jemaat tidak ada masalah. Adakan penginjilan. Kalau ada orang yang mengatakan, wah kok bicara penginjilan, jemaat piro? Waduh, Tuhan Yesus Kristus. Berarti yang berhak memberitakan Injil adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mempunyai banyak jiwa. Kalau gitu, wah cilaka 12 telur saya lihat. Ya apa Tuhan? Masa bicara mau penginjilan ditanya jemaatmu piro? Jemaatmu sidik bicara penginjilan. Ini bisa-bisa yang membuat hati yang panas untuk memberikan Injil bisa padam nanti di Tuhan. Ya apa caranya ini? Nah, untuk itu mari kita semua yang ada di tempat ini, biarlah di saat gereja Tuhan ya sedang berkembang, bahkan gereja-gereja sedang akan terbangun, kita akan mendukung mereka di dalam pembangunan gereja Tuhan yang ada. Bahkan saya pernah ngomong sama teman-teman, siapa yang belum punya gereja yang mau merintis gereja baru, saya akan dukung untuk pembangunannya. Loh benar? Siapa yang mau membangun gereja sederhana, saya siap untuk membangun. Saya siap untuk membackup. Waktu saya lagi sedang bangun gereja, pertama kali kami membangun, ya terus terang, saya hitung-hitung keuangan. Istri saya juga diam-diam menghitung akan keuangan, nyodorkan sama saya kertas. Mas, waduh kayak mesra mas, nopo dong. Iki lho, duitnya sampai metune sana ini. Waduh Ren, saya lihat loh, emang nggak ngerti sampai entah gopo. Waduh cilaka. Iki nih, antame wis metu, wah Ren, antame papat metu. Waduh ciloko ya. Pengganti nih, iya ganti, kamu harus ganti pada saya. Oh judul tabe, kebun cengkeh. Dicewa pirang jabutan, sak jabutan. Waduh, yontek piro yo, biar aja ini semuanya. Saya cuma dalam hati gini, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Lalu saya nyanyi di depan istri saya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya itu aja. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan seterusnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Lalu istri saya ceplakap menang. Ya. Wis, aku wis ngono wis menengah ya, iman baik itu ya wis. Ternyata puji nama Tuhan, apa yang sudah saya tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bahkan saya tawari, gerejamu lu elek so gereja-gereja kancamu. Nah, itu aja. Sing kamu bantu gerejanya api-api, gerejamu bocor, pojokan kayak ngomong gerejamu bocor, kok mau dibenekno Pak ya. Rekan saya yang paling saya dukung ini ya Pak ya. Mandu-mandu itu. Wes uang, siap apa? Yang penting orang lain punya gereja yang bagus. Yang penting gereja Ligosono bisa untuk kebaktian, itu saja cukup. Dan kemarin ya puji Tuhan, saya lagi ngantar teman saya ke Surabaya. Ngomong-ngomong, ayo, yopo air di tempat jenengan. Saya ngomong air pas saya itu ya gampang susah. Kalau pas susah satu hari saya bisa nurut air itu sampai 7 kali. Loh kok 7 kali ya? Bahkan 7 kali 7 saya bilang gitu. Waduh, kok ada 7 kali 7 ini kan? Aduh, buatan apa dia ngomong gitu. Tak taunya, wes kok gini aja. Tak hadiahi buat sumur bor. Wah ini dia, langsung saya semangat. Oke, saya cari tukang sumur bor. Kapan? Besok ngebor di gereja. Udah amanat, uangnya belum ada. Saya suruh ngebor. Hari Selasa selesai, nggak ada tanda-tanda. Wah cilakanya Tuhan. Apa nih? Mangannya enggak dulu enggak 1,5 juta. Ini kalau semua di total 30 juta. Istri saya, ya om, wis bayar dia ya. Akhirnya langsungnya buat kwitansi. Wis mas,
lunas berat ya, lunas udah wajar ya, yang penting kita iman Tuhan pasti akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang penting ada mari kabar Pentakosta harus tetap kita ubarkan ya. Ada satu yayasan yang kerjasama dengan kami pernah nyurvei di 2 gereja. Saat disurvei, pimpinannya itu adalah sudah berbicara langsung dengan gembala sidang yang ada. Kalau pimpinannya itu sudah berkata A, pasti ya akan terjadi. Tetapi pada hari hanya 2 gereja yang sudah disurvei, yang sudah siap dibangun, tidak dapat terbangun. Karena apa? Syaratnya jemaatnya harus 20 jiwa. Waduh, ini kalau nggak ada 20 jiwa, nggak bisa membangun gereja ini. Tuhan, bagaimana Tuhan? Yayasan seperti itu Tuhan, apakah akan mengecilkan suatu sikap perintisan gereja mula-mula Tuhan? Apakah akan memadamkan api gerakan Pentakosta di gereja Pentakosta di Indonesia Tuhan? Tidak mau merintis kalau tidak ada 20 jiwa Tuhan. Saya dalam hati cuma berpikir, kalau saya pakai istilah kalkulasi minimal kuotanya 20 jiwa, tidak akan ada yang terbangun Tuhan. Lalu saya berpikir, gak ada jemaat 10 atau berapa, kalau Tuhan sudah mau menggerakkan yang kita bangun aja ya. Dan puji Tuhan ya, di Buma Serenda sekarang sudah terbangun itu ya, rumah ibadahnya itu ya. Itu sudah disuruh sama yayasan Buma Serenda itu. Malam-malam jam 11 malam sama saya nyurvei ya, difoto bareng-bareng. Waduh, semua anak buahnya ikut semuanya. Tak taunya tidak jadi dibangunkan rumah Tuhan. Di Bu Haryani juga seperti itu. Ya sudah data masuk, tiba-tiba ditelepon karena jumlah jiwanya tidak mencapai kuota 20, tidak juga dibangunkan. Tetapi oleh karena ya Bu Haryani semangat, sampai saya berkata, Bu Haryani semangat, di Buma sudah selesai, kita bangun di gerejanya Bu Haryani. Itu aja cukup ya kan? Kita harus bersemangat di dalam kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jangan sampai padam api Pentakosta di tengah-tengah gereja kita yang kita cintai. Mari, gereja yang sudah terbangun bertahun-tahun ini, di mana kita ada berorganisasi di bawah naungan Panji Gereja Pentakosta di Indonesia. Jangan sampai yaitu pekabaran Injil ini, jangan sampai itu padam atau tidak ada apinya. Tetapi mari, biarlah api Pentakosta itu tetap terus menyala di dalam kehidupan kita semuanya. Saya ingat Pak Sakyus Adistom pernah menasihati saya, Eko, layani Neligo Sono, jangan pantang menyerah. Saya pernah berkunjung waktu mula-mula saya ke Neligo Sono. Beliau menasihati saya seperti itu, karena beliau teman dekatnya Om Tionggun. Jangan pantang menyerah. Lalu Mara Surenda, kau nek ngerajang berambang pasti ono sing keiris. Saya gopo artine ini ya, pakai bahasa aneh. Ngerajang berambang ono sing keiris. Tetapi saya percaya melalui hamba-hamba Tuhan yang senior ini, mereka mempunyai kecintaan terhadap Pentakosta yang ada. Supaya apa? Kabar penginjilan ini jangan sampai kita lengah. Bahkan Bapak Bumiayu, Bapak apa namanya? Bapak Jun Nandri ya. Walaupun mengalami resolusi, kan tidak tahu semua yang dari sini. Beliau mengalami resolusi Pak Jun itu ya. Tetapi beliau masih bersuka cita, masih berani menangani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah orang-orang tanda terima. Karena apa? Jiwa Pentakostanya luar biasa. Kalau di belah dadaku ini ada bendera Pentakosta, gitu ya, luar biasa ya. Kita seperti itu. Andai kata di belah dada kita ada bendera Pentakosta ya. Sekali Pentakosta, kita tetap akan setia di gereja Pentakosta. Jangan sampai nanti akan pindah gereja, tidak ya.
Jangan ngomong, oh kok kan pindah organisasi, ngapain mau pindah organisasi ya. Satu organisasi bikin satu fungsi, kamu mau pindah organisasi ya. Udah satu aja kadang kita ngeluh mau pindah-pindah ya. Mari kibarkan banjir Pantai Kosta di Malang Selatan yang ada ya. Perbanyak gereja yang ada di Malang Selatan. Kami, khususnya saya akan siap ya. Ada yang mau membuka perintisan, silakan ya. Kontak saya, nggak usah datang ke rumah saya. Nggak usah ke rumah saya, cukup WA saya saja. Saya pasti akan bekerja. Ya, saya tidak ingin ya teman-teman soro-soro tentang Ringo Sono. Saya nggak mau ya. Ringo Sono mahal harganya. Bensinnya berapa? Nanti kalau kecelakaan saya nambah, no, saya nggak mau ya. Lebih baik WA, ada perintisan gereja, kami siap. Salah satunya Bapak Tintus, nah itu ya, amunisi baru GPDI Malang Selatan ya. Pak Tintus itu amunisi baru kita ya. Beliau bergabung dengan kita menjadi pengerja Jemaat Surita. Ya luar biasa ya, biar aja Pak Tintus ya, berani Pak Tintus ya, luar biasa, masuk tenang ya, nggak apa-apa, udah masuk aja pokoknya. Nanti makan minum terserah nanti ya, utang nggak apa-apa. Jemaat Surita ya, tenang aja ya, Jemaat Surita yang bayari, tenang aja. Ya puji Tuhan ya, puji Tuhan ya, sudah setengah 12 ya. Nanti saya disemprit sama Pak Mujio ya. Pak Mujio itu basisnya saya. Kok udah suwe-suwe kok, awas suwe-suwe kok. Kata salah, kayak kostok kamu nanti ya. Jadi luar biasa. Tapi pesan kita pada hari ini, mari ya, biarlah salib dan kuasa Pantai Kosta tetap ada dalam pelayanan kita. Jangan kita saling ya menjatuhkan dan lain sebagainya. Tapi mari kita bergandengan tangan. Biarlah api Pantai Kosta akan membesarkan gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada di wilayah 17 Malang Selatan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita tidak mengejar akan roti atau kita tidak mengejar supaya kita hidup kenyang. Tapi yang kita kejar adalah mahkota di belakang langit biru sana. Hari kita menyanyikan pujian, belakang langit biru ada mahkotaku. Ya, nah ini waktu yang hilang belakang langit biru itu pada tertawa, ya. Ya, belakang langit biru ada mahkotaku. Ya, tertawa gitu menyanyi kematian bukan ya. Belakang langit biru ada mahkotaku. Itulah destinasi kita, belakang langit biru. Mahkota yang kita kejar. Mahkota kemuliaan, bukan perut yang akan mengalami kekenyangan ya. Belakang langit biru sana kurindu ya. Kita akan melihat wajah Tuhan Yesus Kristus tersenyum buat kita semuanya. Haleluya. Langit biru kesuksesan, mengejar
Saat saya dari Magelang, gembala saya itu wanti-wanti setia di gereja Pantai Kosta Eko. Saat saya dari Kendari, gembala saya mengatakan, jangan tinggalkan GBDI. Berita Pantai Kosta itu tetap harus engkau ubarkan. Jangan sampai engkau gagal fokus untuk mengejar akan berkat materi, tetapi biarlah satu perkara yang menjadi satu kesukaan kesenanganmu, memandang wajah Tuhan Yesus Kristus. Di belakang langit biru ada mahkota. Kejar mahkota itu. Mari rekan hamba Tuhan. Saya percaya Anda adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Anda adalah lebih luar biasa dari saya. Saya tidak ada apa-apanya. Di antara hamba-hamba yang berdosa, saya adalah yang paling berdosa mungkin. Di antara hamba-hamba yang tidak berguna, saya paling tidak berguna. Tapi satu perkara, mari. Biar salib dan berita Pantai Kosta itu tetap melekat dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menatap wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan akan meletakkan mahkota di atas kepala kita. Itulah menjadi kesukaan dalam hidup kita. Belakang langit biru. Haleluya, haleluya. Amin. Inilah pengharapan kami Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah sia-sia memikul asal Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk beritakan Injil Tuhan, karena kami tahu bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus akan memampukan kami Tuhan Yesus. Meskipun kami merasa bahwa salib Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami begitu berat, tetapi kami tetap memandang kepada Dikau Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau akan tetap memikul kami. Kau akan tetap menggendong kami Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya kami bisa menerima mahkota kehidupan. Bahkan Tuhan berkata bagi kami, sabar semuanya yang baik yang baik dan setia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Olehnya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Eko Salmi Tuhan, terus untuk memakai dengan luar biasa bagi hamba-Mu Tuhan. Pelayanan yang ada di Liga Sono, pelayanan-pelayanan yang ada di yang sudah memberkati beberapa hamba Tuhan. Kiranya Allah berkati hamba, menolong dan menopang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kami menyambut dan bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan mundur.
Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sebentar kita akan jalankan persembahan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat berkat rohani yang sudah kami terima lewat firman-Mu, agar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami hamba-Mu terus bertahan dalam pelayanan kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami, biar persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di wilayah 17. Memberkati tamu-tamu kami yang akan memberi, di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bawa Tuhan juga membantu. Bapak Ibu Saudara, soal keuangan kita, Pak, Gembala ada, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Hidup kami Tuhan. Masalah boleh datang dari setiap pribadi hamba-hamba Tuhan, persoalan boleh datang, salib boleh kami terima, tapi kami percaya kekuatan Tuhan tidak akan pernah
jauh dari kami. Engkau akan menopang, menyertai, bahkan memberkati kami. Pak Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai untuk lebih hebat di hadapan Tuhan, membantu banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan juga berkorban untuk wilayah lebih luar biasa lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Gembala di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes dan beserta seluruh keluarga, seluruh jemaat, Tuhan Engkau memberkati, tumbuh kembangkan gereja GPDI Pujiarjo ini dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan seluruh kami para hamba-hamba Tuhan tidak terkecuali, apapun hari ini menjadi pergumulan, masalah, beban kami letakkan di bawah kaki Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Bahkan hari ini kami boleh menerima jawaban Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar juga sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat makanan. Kuduskan dengan firman-Mu, berkati setiap tangan-tangan sudah menyediakan khususnya gembala di tempat ini dengan jemaat dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Mari kita angkat kita bersama-sama. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat untuk kita menjadi gembala yang luar biasa, akal budi, kesehatan, kekuatan. Dan biarlah itu menyertai kita. Kita nikmati berkat yang datang daripada Allah Bapa Roh Kudus dari surga yang mulia, menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima, kita bawa pulang dengan sukacita. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.